Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatannya. Ketika mau keluar rumah harus menggunakan masker. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan hari ini akan membahas tentang kedudukan peraturan perundang-undangan nasional. Silakan kalian simak video ini dan pahami. Secara hierarki, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini telah ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan kemudian digantikan oleh TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tersebut berbunyi, tata peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum. Di bawahnya, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga peraturan pemerintah. Yang keempat peraturan presiden. Yang kelima peraturan daerah. Selain itu, pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ayat ketiga, penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Secara umum, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan di antara mereka, dasar negara, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Bahkan di samping sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan konstitusi ekonomi karena memuat ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.